Preview. Preview. Back to channel Sportsman RZ. Nah, kali ini viewers, kami akan mengundang tamu spesial kami hari ini, yaitu mantan narapidana. Nah, kali ini viewers, kita akan mendengar siapa suka duka beliau pada saat menjadi napi maupun setelah menjadi alumni narapidana ya. Dan ini informasi buat lo semua, hargai orang yang telah menjadi orang yang baik, kemudian terima mereka apa adanya. Oke ya viewers ya. Gua telah hadir ya dengan bintang tamu gua yang mananya ini adalah, mohon maaf ya viewers ya, ini adalah mantan narapidana dulu, tapi ini akan berbagi informasi bagaimana seputar tentang pengalaman dia pada saat di asrama masyarakat dulu, dan tentunya pesanan kesan yang akan disampaikan buat lo semua. Nah, jadi enaknya gua manggil lo abang atau gimana nih? Terserah. Terserah aja ya. Jadi biar kita lebih akrab, jadi gua manggil lo abang aja ya. Nah bang, kira-kira abang udah berapa bulan nih di istilahnya di lapas dulu gitu? Sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Mohon maaf bang, kalau kasusnya gitu abang kena apa dulu bang? Kena kasus judi. Kena kasus judi ya. Jadi apa sih bang pengalaman yang abang rasakan pada saat menjadi narapidana atau penduduk yang ada di lapas dulu tuh gimana bang? Ya sebenarnya kalau di lapas Ya. sama juga kita diperlakukan seperti orang-orang biasa. Itu yang terutama kita pun di sana mengerjakan ajaran kita masing-masing, agama kita masing-masing. Sama seperti kita sendiri selama dalam jangka waktu 4 bulan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dalam 4 bulan tersebut kita bisa tamat Quran itu dua kali tamat Quran. Wah, alhamdulillah ya bang ya. Berarti selama di lapas dulu bang, berarti memang banyak ilmu dan pengalaman yang bisa diambil ya bang ya? Ya sangat banyak kalau Banyak, kita ya? berkeinginan, memang banyak, yang terutama sekali untuk kerajinan tangan, seperti bikin-bikin mainan atau segala macamnya, itu tergantung daripada kita. Oke, mantap ya bang ya. Nah, pada saat abang ibaratkan di karantina di asrama masyarakat itu lebih halusnya bahasanya, kira-kira apa yang membuat abang menjadi hal yang baik lagi setelah keluar dari lapas? Ya, kita menyadari bahwa asalnya yang kita lakukan berarti kalau kita masuk ke sana adalah memang kesalahan dari pribadi kita sendiri. Dan kebetulan kasus kita cuma kasus judi, itu kesalahan kita sendiri. Jadi kalau untuk kedepannya tergantung masyarakat menilai kita, tetapi alangkalahnya semua perbuatan yang kita lakukan itu untuk menyadarkan diri kita ke depannya. Nah, itu dalam apanya, tetapi insya Allah mudah-mudahan yang anak penjara itu bukannya kurang ajar, bukan segala macam, tergantung dari para pemikiran mereka masing-masing ke depan. Jadi lo catat ya viewers ya, karena di dalam penjara itu orang-orang yang telah masuk di lapas atau rutan itu bukan orang-orang yang bermasalah terlalu ekstrim, bukan. Bahkan adalah mereka orang pilihan. Setelah mereka keluar dari sana, mereka lebih baik dibandingkan orang yang terlebih dahulu gitu bang ya. Cocok ya bang ya? Cocok. Nah kali ini bang, apa sih bang yang abang dapatkan di sana, misalnya silaturahim bagus nggak di sana? Misalnya kenalan semakin banyak mungkin atau gimana? Ya insya Allah kebetulan kita sama-sama tertangkap banyak lah waktu itu, mungkin per kecamatan. Jadi dalam hal itu pas kita sama-sama di dalam saling kenal, dan kami pun lepas keluar malahan tambah makin saling koordinasi gitu, saling menanyakan oh gimana kabarnya. Malahan setiap kami pergi ke kecamatan, kami pun disambut dengan begitu baiklah dengan teman-teman yang sama-sama merasakan di penjara gitu. Ini beredar isu-isu di luar masyarakat, yang nanti bisa bang jelaskan juga nanti di masyarakat lewat channel saya. Katanya sih ya, bahkan kami berpikir dulu sebelum mengenal itu orang-orang yang di sana, kayak misalnya
kayak adanya kekerasan di dalam sesama napi atau kekerasan juga sesama orang-orang yang bermasalah, itu benar nggak adanya bang? Kalau waktu sama kita itu tidak ada, tetapi mungkin entah kok zaman dulu-dulunya kita nggak tahu ya. Tetapi di saat kita masuk di situ kita disambut oleh petugas dengan baik. Iya. Kita ditempatkan dengan baik dan Iya. tanpa ada kekerasan di situ. Iya. Nah, yang intinya kita tuh pas masuk diajari buat sopan santun, saling Iya, iya. menghargai. Nah, untuk menghargai sama-sama kita napi, menghargai itu petugas. Kalau untuk kekerasan, insya Allah selama kita di sana Belum ada bang ya. belum Jadi ada kita nih. jadi itu yang lo harus lo rapikan ya viewers ya, buat masyarakat luar sana. Sebenarnya kalau untuk di lapas ini itu orang-orang yang ibaratkan di karantina, bahkan diperlakukan sama halnya seperti orang-orang di asrama ya, dimanusiakan lah yang cocoknya bang. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah kemudian bang, itu bagaimana sih rutinitas sehari-harinya gitu loh, bisa berbagi informasi nggak bang? Ya kalau untuk rutinitas sehari-hari mungkin di situ di yang namanya lapas kita terkadang terkurung Iya. atau kita ada untuk di luar. Kalau waktu itu tuh waktu kita di dalam apa namanya tuh Sampaikan abang tadi itu di dalam lapas ada yang keluar, ada yang terkurung. Nah bisa dijelaskan bang apa sih maksud dari dikurung dan di luar gitu loh bang? ya mungkin yang namanya di lapas yang kalau kita itu dikeluarkan pagi setengah 8 pagi lah kita apel bersama. Iya. Kita hitung jumlah semua anggota napi. Ketika udah melakukan aktivitas sehari-hari kita umpamanya kok melakukan pekerjaan atau kerajinan atau apa namanya tuh pokoknya intinya untuk diri kita ke depan lah, untuk keluar lah. Berarti memang setelah di karantina di lapas berarti memang dibina dulu bang ya, istilahnya dipersiapkan keterampilan, jadi gunanya untuk masyarakat juga nanti bang ya. Nah kali ini bang yang sangat menarik sekali nih bang, ketika abang keluar dari lapas itu ini mohon maaf nih bang agak sensitif, masyarakat menerima nggak, istilahnya ada berubah nggak karakter orang-orang yang bersikap sama abang mungkin sebelumnya? Ya awal-awalnya semua orang pasti berubah, yang namanya napi keluar dari penjara pasti berubah. Jadi kebetulan ada yang senang, ada yang enggak. Tapi kebanyakan lebih banyak orang yang tidak senang. Padahal kita itu bukan melakukan kesalahan yang berat. Malah seharusnya orang yang keluar dari penjara itu seharusnya disambutlah dengan baik. Jadi memang harus apa bang ya, menerima bahwasanya diterima kembali, bahwasanya ini adalah orang yang telah dipersiapkan untuk jadi lebih baik di tengah masyarakat lagi gitu ya. Jadi mohon dicatat ya kawan-kawan semua ya, baik masyarakat itu orang-orang yang pernah mungkin penduduk saudaranya, tolong mereka terima kembali. Bahkan mereka adalah orang yang baik lagi setelah sebelum mereka masuk ke sana. Nah, jadi itu ya harapan kami ya viewers ya. Nah, ini bang, apa sih harapan kedepannya buat saudara-saudara atau rekan-rekan abang untuk kedepannya agar tidak masuk atau terulang lagi gitu loh bang? Ya kalau harapan kita kepada generasi muda yang hobinya main judi, hobinya narkoba atau segala macamnya, kalau bisa lebih baik hindarilah. Hindari ya. Karena yang namanya penjara itu walaupun kita tidak diapa-apain, tetapi batin kita pasti akan sedih lah dan mengingat keluarga. Iya, itu yang harus dicatat ya. Berarti bang di dalam rutan itu bang, itu terasa lama nggak dalam satu hari itu bang atau gimana bang? Oh lama sekali. Lama sekali ya bang ya? Lama sekali, apalagi kalau tidak ada keluarga yang aduh bang, jadi kalau sistem makan di sana bang gimana bang? Maksudnya makannya sama nggak halnya kayak kita di rumah? Ya kalau makan di situ. Gimana sih bang cara pola kegiatan sehari-hari di sana? Mungkin bang kalau makan atau mandi itu antrian ya bang atau gimana bang? Ya kalau makan yang namanya penjara, makan itu makan nasi cedong, memang nasi cedong yang tersebut di penjara itu. Itu nasi cedongnya baru dengar nih pula nih bang. Memang nasi cedong, yang namanya lapas itu makannya nasi cedong. Tapi apa bang ya, yang bisa diambil hikmahnya,
kebersamaan paling ya bang ya, kebersamaan. Nah itu bang, setelah abang keluar dari sana itu gimana sih ucapan dari teman-teman yang sama gitu di dalam Rapas tuh bang? Kalau ucapan dari teman-teman, apalagi ada teman-teman yang kita hargai, tergantung daripada kita menghargai sesama. Tetapi kalau kita yang keluar waktu itu banyak yang bersedih dan Waduh, banyak mungkin juga karena yang saling kompak menangiskan ya bang karena tadi ya. kebetulan kita dipercaya sebagai ketua kamar di situ. Wah. Kita dihargai di situ. Iya. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan sampai saat ini yang di dalam pun bisa nelpon sama kita untuk bercerita. Berarti hubungan silaturahim semakin kuat lah bang ya setelah keluar ya bang ya. Ya, insya Allah semakin dekat walaupun orang tuh masih di dalam penjara. Iya. Dan apalagi yang di luar. Ada kan. titik salam nggak sama mereka nantinya gitu loh bang? Ya mudah-mudahan siapa yang pernah masuk penjara jangan terulang lagi masuk penjara. Iya. Kita insya Allah sehat-sehat di luar. Apabila kita nanti bersama-sama ketemu ya kita bisa saling menghargai, cerita. Iya. gitu aja. Berarti itu bang ya sangat luar biasa sekali jika kita ambil hikmah yang di dalam penjara itu bang ya. Karena ini bang kebanyakan orang berpikir oh penjara ngeri ekstrim, padahal enggak ya bang ya. Palingan itu waktu yang menyita kita berpisah dari keluarga gitu kan bang. Nah kalau apanya bang, bisa nggak keluarga kita datang melihat kita gitu loh bang? Oh bisa, kalau untuk keluarga karena jam di situ tertentu harinya. Jadi kecuali hari Jumat dengan hari Minggu itu memang tidak ada tamu di situ. Tetapi kalau hari Senin itu sampai apa kita bisa bertamu. Jadi untuk pengobat hati kita itulah cuman keluarga lah atau teman-teman dekat luar kita. Biasa bang ya. Tadi tertarik nih bang, ada yang abang bilang tadi abang kan diamanahkan nih jadi ketua kamar ya bang ya. Itu gimana sih bang kok bisa muncul jadi ketua kamar bang? Ada syaratnya nggak atau gimana? Dan dengan secara kebetulan bagi waktu itu kita ada namanya kamar A, kita masuk di situ. Insya Allah karena mereka itu melihat kita baik, sopan, maka waktu itu pun digantilah ketua kamar dan kita dijadikan ketua kamar itu. Aduh. Jadi apa-apa aja bang fungsi dari ketua kamar tersebut bang? Ya di situ kita pun sering menilai karena di kamar itu sekitar ada 36 orang lah. Jadi di situ kita ada yang lebih tua dari kita, ada yang lebih kecil. Maka dari situ kami pun berbagi kisah. Ada yang permasalahan dia begini segala macamnya. Jadi kita pun saling cerita. Malahan ada juga yang teman-teman malahan minta lihatin keluarganya karena dia di dalam gitu. Pokoknya insya Allah kalau untuk silaturahmi sama-sama keluarga, insya Allah ada terjaga. Oh iya bang, ini terakhir pertanyaan gua bang ya. Itu kalau ketika ada janjian nggak bang sama rekan-rekan kamar gitu kan, misalnya ketika keluar nanti kalian reunian kita ada nggak semacam itu bang? Cuman kalau janjian seperti itu tidak ada. Tidak ada bang ya. Kebetulan kita berada di depan, sering berada di depan lapas. Jadi kita cuman pesan kepada teman-teman bagi siapa teman-teman nanti yang keluar. Insya Allah keluar dari pintu cari kita dulu, nanti kalau untuk biaya pulang nanti atau apa insya Allah kita bantu. Itu ya viewers ya, jadi manfaat dari sana juga ada. Jadi ambillah hikmahnya ketika Anda mendapatkan suatu masalah atau musibah, tentunya ada hikmah di balik sana. Nah yang bisa kita petik dari abang ini yang disampaikan adalah ketika dia karena setiap orang itu bermasalah. Setiap bermasalah pasti ada cara proses penyelesaian dan ada hikmahnya. Ketika Anda itu bermasalah, ada penyelesaian, tentunya Anda adalah orang-orang yang akan diseleksi menjadi yang lebih baik lagi. Hikmah yang disampaikan tadi bang luar biasa sekali, banyak ilmu yang didapatkan. Kemudian tentunya kita mengarah ke lebih baik ya bang ya. Oke. Nah kali itu bang, terima kasih banyak informasi yang bang sampaikan, semoga bermanfaat pada masyarakat. Tentunya harapan abang ini ya viewers ya, buat generasi muda apapun itu masyarakat penduduk yang ada di Kabupaten Pasaman lah bang ya. Coba Anda jangan sekali-sekali bermimpi lah, bermimpi untuk masuk ke rutan atau lapas. Karena jadilah yang terbaik gitu loh. Nah jadi ini yang disampaikan abang ini ilmu buat kita semua. Karena ingat yang perlu Anda garis bawahi, mantan narapidana itu adalah bukan orang yang harus kita jauhi, tetapi adalah orang yang kita rangkul dan
ambil ilmu yang hikmah dari sana. Oke Bang, terima kasih waktunya dan kami ucapkan terima kasih buat subscribe Basma Channel. Kita ada apa nih juga Bang? Subscribe, like, share, and comment. Oke, goodbye viewers later.